Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wigita Eka Fitria dari kelas PJJ Manajemen, kelas Hubungan Industrial MJ702. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai 5 artikel yang berhubungan dengan hubungan industri. Artikel yang pertama yaitu implikasi hukum perburuhan terhadap sistem hubungan industrial di perusahaan manufaktur. Latar belakangnya adalah regulasi ketenagakerjaan mengalami perubahan fundamental sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, menganalisis dampak penerapan Omnibus Law 2020 terhadap dinamika hubungan perburuhan di sektor industri manufaktur di Indonesia. Lalu untuk metode penelitiannya melakukan pendekatan sosiolegal dan juga analisis deskriptif. Hasil yang didapat perlunya reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berfokus pada kesetaraan, efisiensi, dan juga inklusi dari seluruh pemangku kepentingan. Lalu untuk implikasinya sendiri, meliputi perbaikan struktur ketenagakerjaan nasional, itu tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hubungan industrial, tapi juga berkontribusi pada terciptanya stabilitas sosial dan iklim investasi yang kondusif. Ya, selanjutnya ini artikel yang kedua dengan judul Dampak Digitalisasi dan Otomasi Terhadap Hubungan Industrial di Era Industri 4.0. Nah, di sini latar belakangnya adalah perkembangan teknologi digital dan otomasi yang pesat pada era industri 4.0. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah mengkaji dampak digitalisasi dan otomasi terhadap hubungan industrial di era ini. Lalu untuk metodenya sendiri, studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur, jurnal, dan juga laporan yang terkait. Hasilnya, digitalisasi dan otomasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri, namun juga menimbulkan tantangan berupa perubahan struktur pekerjaan, tuntutan keterampilan, serta potensi konflik di industrial itu sendiri. Implikasinya, diperlukan strategi adaptif dan kolaboratif untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan juga berkeadilan. Selanjutnya, artikel yang ketiga dengan judul Strategi International Labour Organization atau kita sebutnya ILO melalui Design Work Country Program dalam peningkatan kualitas pekerja di Indonesia. Latar belakangnya adalah dengan diluncurkannya Design Work Country Program ini 2020 sampai 2025 oleh ILO. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menganalisis strategi serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh ILO dalam melaksanakan DWCP 2020 sampai 2025 untuk meningkatkan kualitas pekerja di Indonesia. Untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Hasil yang didapatkan, ILO menjalankan beberapa strategi yang sudah cukup sesuai dengan prioritas tujuan dari DWCP 2020 sampai 2025 ini. Dan implikasinya yang terjadi, adanya peluang jika DWCP terlaksana dengan baik, yaitu peluang untuk menyelesaikan masalah dengan dialog sosial, peluang ketenagakerjaan muda, dan peluang jaminan sosial yang merata. Selanjutnya artikel keempat, yaitu dampak pemutusan hubungan kerja terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025. Latar belakangnya adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja ini diprediksi meningkat akibat berbagai faktor seperti kenaikan pajak, pembatasan subsidi, dan juga penurunan daya beli. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah untuk menganalisis dampak pemutusan hubungan kerja terhadap penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025. Dengan metode penelitian yang digunakan, menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia, dan juga lembaga terkait lainnya.
Hasilnya, PHK signifikan menurunkan daya beli masyarakat yang selanjutnya berdampak negatif pada konsumsi rumah tangga dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk implikasinya sendiri, harus ada kebijakan yang mendukung sektor industri yang berpotensi PHK, merevisi persyaratan PHK, serta menjaga stabilitas ekonomi makro untuk mencegah PHK massal dan meminimalkan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya ini artikel kelima atau artikel yang terakhir dengan judul Keberhasilan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Studi Kasus Polsema Universitas 11 Maret. Latar belakang yang kasus ini adalah mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa telah menjadi pendekatan yang semakin dapat diandalkan dalam menyelesaikan konflik sosial tanpa harus menempuh jalur litigasi. Untuk tujuannya sendiri adalah menganalisis efektivitas mediasi dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada ajang Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa di Universitas 11 Maret ini. Dan untuk penelitiannya sendiri, metodenya menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil yang didapatkan adalah keberhasilan mediasi ditentukan oleh beberapa faktor, seperti keterbukaan komunikasi antar pihak, netralitas mediator, dan juga kesepakatan berbasis keadilan yang restoratif. Lalu untuk implikasinya, mediasi dapat menjadi mekanisme penyelesaian yang efektif dalam menangani konflik kekerasan di lingkungan kampus, asalkan dilaksanakan secara transparan dan juga partisipatif. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dimengerti dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.